kasar sekali kalau berantem, rambutnya saya jambak, dasternya saya sobek, ya malah saya cekik. Saya nggak mau diatur begitu, makanya saya pikir kalau keras-keras saya kerasin juga gitu. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga hati ilahi. Terima kasih sudah datang kembali ke channel kami. Untuk pastinya teman-teman semua ingin mengetahui tentang sepak terjang pernikahan para sahabat-sahabat kita yang kita boleh tampilkan di setiap video kita. Dan saya bersama suami saya hari ini kita sangat bersuka cita karena kita kedatangan lagi sahabat yang luar biasa, yaitu Pak Stefanus dan istri tercintanya yaitu Ibu Vina. Shalom Pak Stef. Shalom Ibu Vina. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Wow, luar biasa. Bagaimana sih pasangan ini bisa bertahan 32 tahun? Pastinya waktu bertahan saya percaya pasti ada lika-liku. Betul ya Pak Ibu? Yeah. Ada ya? Lika-likunya seperti apa? Kita akan mau kulik-kulik hari ini. Mau belajar banyak apa yang bisa kita dapatkan dari pasangan yang luar biasa ini. Awalnya itu waktu Bapak ketemu Ibu ya, itu tertariknya apa, Bu? Iya, saya ketemu Ibu itu setelah kami kuliah, ya. Kita kuliah di universitas yang sama, di fakultas yang sama, hanya beda jurusan. Tapi kita waktu semester 1 itu ada dalam satu kelompok belajar. Nah, dari situ saya melihat, wah, ini cewek menarik juga nih. Menarik ya. Saya ini kan orang dari kampung, saya lahirnya di kampung, besarnya di kampung, SMP di kampung, SMA-nya di Kota Ambon, lalu kuliah ketemu dengan Ibu Vina. Waktu di kelompok belajar, ya dari situ mulai pertama bertumbuh benih cinta saya kepada Ibu Vina. Cuma nggak mudah, karena saya kan orang kampung, Ibu Vina ini kan tinggalnya di Kota Ambon, besarnya di kota, bapaknya juga pegawai negeri, saya kan bapaknya petani. Nah, jadi dari banyak perbedaan dari mulai situ tertarik. Nah, lalu mulai saya istilah anak muda mulai incar PDKT. Di PDKT. Cuma nggak mudah karena beberapa waktu nggak ada respon yang Positif. ada dari Ibu Vina. Nah, setelah itu di satu kesempatan Ibu Vina suruh saya datang ke rumah. Ya tadinya kan tidak sama sekali. Nah, disitulah waktu saya datang ke rumah, kita berdua ngobrol. Nah, dari situ kita sepakat untuk berpacaran. Wah, luar biasa. Wah, cepat sekali. Terus dari Ibu Vina nih, kok bagaimana nih timbul mulai suka sama Pak Stef gitu dan kemudian menerima jadi pacar? Iya, apa sih dulu kan ya sama yang tadi ya ngomong ya katanya dari kampung ya. Dan saya memang lihat ini orangnya dari kampung kayak begini ya, bukan tipe saya sempat gitu. underestimate ya. Bukan tipe saya gitu. Saya Kalau secara fisik, fisik orangnya ganteng. Dulu mantap. orangnya ganteng dan badannya besar dulu. Oh, oke. Sekarang juga ganteng. Sekarang masih kelihatan juga ya, Pak Bu ya. Iya. Nah, saya lihat dari fisiknya itu. Oh, oke. Saya belum tertarik dengan pribadinya. Saya lihat fisiknya dan dalam kelompok belajar itu ya saya ngelihat gitu, orangnya ternyata begini gitu ya. Lama itu saya nggak terlalu ini ya, dari kelompok belajar juga saya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi lama-lama kok beda gitu ya, mungkin karena pribadinya saya udah mulai ngelihat. Baik. Apa tuh pribadinya gimana Dia tuh? orangnya baik. Oh, memang Baik, orangnya baik. Ini masih pacaran ya, belum masuk ke iya, yang benernya. Betul. Ntar dulu itu. Orangnya baik, ya, orangnya dari baik, awal orangnya pokoknya baik, ya. pacaran. Dan akhirnya saya yang awalnya saya pikir orang dari kampung ya, itu saya belakangin. Saya belakangin. Kepribadiannya. Iya, saya lihat pribadinya. Ya itu langsung saya minta ke rumah gitu, saya minta ke rumah dan disitulah Pak Steve mulai Oh, Ibu yang minta dia. Iya, saya minta ke rumah. Soalnya dong. takut direbut orang lain.
Ya itulah awalnya sampai saya tertarik ya begitu. Tapi Ibu berani minta Pak Stef datang karena memang juga emang ada merasakan Pak Stef tuh ada suka juga dengan Ibu kan? Atau belum tahu dia suka sama Ibu? Udah kelihatan, udah kelihatan. Jadi berani suka, lah berani, datang. iya. Oke. Akhirnya kan memutuskan untuk menikah, apa yang dasar oke, aku berani nih untuk mau. Yang lamar duluan Pak Stef dong. Iya. Ya, oke. Kalau kita itu kan di Ambon itu kan punya adat. Ya, adat. Jadi waktu saya 89 ke Jakarta, masih kontak-kontak sih, cuma jarang. Oh, udah LDR ya waktu itu ya, udah LDR. jauh. Nah, akhirnya di satu titik kita sepakat untuk menikah di tahun 92 itu. Akhirnya saya kasih tahu kakak saya yang masih di Ambon, kalau istilah di Ambon itu melamar itu masuk minta, gitu. Ini tolong melamar pacar saya kasih tahu alamatnya di sini, ya, mesti melalui. Maaf, jadi melamarnya melalui perwakilan. Ya, jadi Perwakilan. saya di sini, kakak saya sama ibu saya sama tante saya sama saudara-saudara saya yang datang ke rumah Ibu Vina untuk melamar. Jadi kita bikin surat dulu ke keluarga Ibu Vina, disetujui sepakatan kapan melamarnya, baru keluarga kami datang. Nah, disitulah baru diputusin kapan kita menikah. Sebelum menikah itu ada tenggang waktu 1 minggu itu ya. Bapak saya meninggal. Ya, ayahnya meninggal. Bapak saya meninggal gitu. Situ saya Down. Iya. Karena saya kan anak perempuan pertama. Saya lihat ibu saya sendiri nih, ibu saya sendiri. Saya tanya ibu saya, gimana nih, Mak? Saya siap kok, siap nggak dibatalin ini. Saya siap batalin di nikah gitu. Yang penting saya pengen jagain ibu saya gitu. Cuma ibu saya bilang ya jalan aja, udah nggak usah dipikirin gitu. Hanya padahal itu saya udah siap, saya pikir saya nggak menikah juga nggak apa-apa. Orang saya punya ijazah kuliah yang bisa menjadi harapan saya ke depan. Jadi saya nggak menikah seterusnya ya, dengan pasti juga nggak apa-apa. Dengan orang lain nggak menikah juga nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya di satu titik saya harus menikah. Gitu. Jadilah kami menikah. Oh, sempat ada itu. Iya. Sempat. Di bapaknya itu sama saya sayang sekali. Waktu saya datang ke rumah, itu kalau kita berdua duduk, beliau ada duduk juga di situ. Jadi kalau kita ngobrol pakai tulis, Pak. Kayak Ibu Ana. Nah, Kok bisa gitu? iya, Takut. iya dia takut, mungkin dia lihat ini kan orang dari kampung. Tapi lama-lama berjalannya waktu, beliau mau menerima saya dan sayang sekali sama saya. Makanya. Oh. Sayangnya beliau meninggal sebelum kita menikah. Ya. Oh, baru dengar ya orang pacaran pakai tulisan begitu. Iya. Baru dengar. Iya, karena kita berdua duduk begini, kan beliau di situ tuh kita tulis, kasih baca, balas lagi Bu Vina ke saya, baca lagi gitu. Itu kayak patung dong ya. Iya. Semua. Iya. Iya. Nggak relax Iya. kita. Dulu kan Awal-awal kaku itu. ya. Iya, Dulu awal-awal. ya. Sekarang Kaku beda. sekali, iya. Nanti Dan- setelah itu baru tuh bebas sudah, maksudnya bebas ya datang ngobrol, beliau udah nggak ini lagi. Oh. Karena mungkin beliau udah lihat saya, wah percaya nih. Saya mau tanya ya ke Pak Iya. Stef sama Ibu. Nah, setelah menikah, kan awalnya cintanya masih kuat lah ya. Ya. Masih masa-masa indahnya. Nah, setelah pernikahan ada nggak sih masalah-masalah kayak konflik gitu di antara hubungan Bapak sama Ibu? Ya. Kita sih Di tahun keberapa? ya. Awal-awal pernikahan kita itu kita memang konflik. Saya itu memang kasar sekali sama istri saya. Beberapa kali saya pukul gitu kan, rambutnya saya jambak, dasternya saya sobek, ya malah saya cekik. Pijat. Nah, ya itu. Itu yang saya lakukan tahun-tahun pertama sebelum saya ikut camp Pria Sejati itu. Kasar sekali kalau berantem udah pasti. Malah di satu waktu karena perbedaannya udah ini, Ibu Vina pernah semalam Tinggalin tinggalin rumah gitu. Kau padahal Pergi ke anaknya rumah masih saudara, kecil. padahal anaknya masih Kecil. kecil karena saking kasarnya saya. Nah, gitu. Kalau dari saya sih ya, konfliknya itu ada. Saya latar belakang itu kami
keras. Ibu saya mendidik saya keras, sehingga itu dibawa waktu pernikahan. Saya nggak mau diatur. Prinsip saya nggak mau diatur itu. Kemudian saya melihat kekerasan yang bapak saya lakukan ke ibu saya. Nah, saya nggak mau diatur begitu, makanya saya pikir kalau keras-keras saya kerasin juga gitu. Jadi yang kata Alkitabnya harus tunduk, saya malah tanduk gitu. Masih istri menanduk. Jadi itu latar belakang saya sampai itu mungkin timbul. Jadi emosi ya, Iya. Pak Steph-nya. Iya. Saking emosinya sampai kayak begitu. Terus saya pikir kayak Tom and Jerry ya. dulu ya. Saya pikir lah saya di gadis dikasarin, lihat ibu saya dikasarin kan ya. Masuk pernikahan kok begini lagi gitu. Sampai saya bilang, Tuhan, saya minta yang baik kok, ini yang kayak begini ya dikasih gitu lah ya. Terus saya nggak mau deh gitu. Akhirnya saya nggak ngapa-ngapain, cuman saya balas gitu. Padahal waktu pacaran kan manis ya, Pak. Manis Cukup banget. lama juga pacaran. ya. Katanya 8 tahun. 8 tahun ya. tahun Dan kami sama 8 pacaran. tahun menyembunyikan kekasaran dia. Iya, kami pakai topeng ya. Jadi yang baik-baik aja yang kami liatin gitu ya. Tadi saya bilang istri saya waktu pacaran itu perhatian banget sama saya gitu. Tapi perhatian, cuman karena responnya tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi saya berontak gitu. Saya ini kan dulu bapak saya meninggal saya masih kecil. Jadi saya nggak melihat figur bapak, bagaimana dia mengasihi ibu saya, itu nggak ada. Nah sehingga waktu saya menikah, akhirnya ada konflik, itu yang saya lakukan. Bahkan bukan hanya untuk istri, anak-anak juga begitu. Awal-awal itu, sebelum saya ikut pria sejati itu. Ya. Boleh tahu biasanya masalah apa sih yang bisa sampai buat bapak itu begitu marah sama istri? Kita suka beda prinsip, walaupun kita sama-sama dari Ambon. Ya, tapi prinsip itulah yang membuat kita sering konflik. Selama 8 tahun nggak ketahuan beda prinsip. Nggak ada, 8 tahun itu nggak ada. Yang manis-manis Ya, semua. kadang-kadang saling menurut. ya dengan anak-anak maunya saya begini. Nah saya ini orang yang memang disiplin. Nah saya disiplin sekali karena seumur berapa tahun itu kan saya menata hidup saya sendiri, ya sekolah sendiri, mengatur mesti bagaimana sampai saya bisa rapi. Ya jadi kalau misalnya tidak mengikuti prinsip saya, nah itu yang saya suka marah. Ya marah. Nah itu yang satu ketika Ibu Vina pernah meninggalkan rumah itu karena kita berdua berdebat karena untuk satu masalah saudara kita itu aja yang kebetulan tinggal di rumah. Nah saya membela saudara itu, membela Ibu Vinanya nggak mau, akhirnya kita betul-betul itu perdebatan yang panjang yang membuat Ibu Vina akhirnya tinggalkan rumah. Gitu. Oke. Kalau dari Ibu Vina nih gimana nih menanggapi apa yang Pak Steph ngomong tuh, konfliknya tuh bagaimana waktu itu Ibu rasakan saat itu konflik? Apa ya? Dan kenapa Ibu tuh ya seperti Ibu bilang kan masih menjadi istri yang nanduk ya, belum tunduk ya. Jadi Ibu tuh nggak suka tunduk lah gitu. Iya. Tapi itu, sama pacaran tunduk dong. Iya. Nurut. Topeng gitu. ya, topeng ya. Latar belakang keluarga sih. Latar belakang keluarga yang membawa saya sampai pada titik seorang pembangkang, seorang yang tidak mau nurut. Itu ya. Karena saya lihat bapak saya ke ibu saya keras, dan ibu saya mendidik kami tuh keras gitu. Jadi contoh kerasnya ibunya gimana tuh? Jadi maksudnya tidak kompromi dengan kesalahan gitu ya. Kalau Pak Steve orangnya sedikit agak lamban ya. Agak lamban untuk ngambil keputusan waktu itu ya. Kalau ibu cepat, saya orangnya cepat, saya nggak mau lama-lama, apalagi anak-anak kan masih kecil-kecil ya. Dan sifat itu saya bawa ke keluarga, dan sifat tidak mau tunduk itulah yang jadi konflik kita setiap saat itu. Jadi saya nggak mau diatur, apalagi saya dalam posisi benar gitulah ya. Itu menurut saya benar. Kalau belum tentu juga pasti bilang itu benar, kalau itu salah ya udah ribut lah kita. Jadi versi kebenaran masing-masing gitu.
Dan pasti waktu pacaran ada pernah membayangkan nggak suatu hari dia tuh kayak ada tipe pemberontak nih? Ada pernah kepikir nggak? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak. Tapi waktu kita selesai menikah, kan menikahnya di Jakarta. Iya. Ya, Ibu Vina itu kan datang naik kapal, kita antar ke kapal. Ya, pesan beliau ke saya itu yang saya masih ingat sampai hari ini. Ingat, istrimu itu orangnya keras. Nah, itu aja. Jadi mesti mengerti, memahami dia. Tapi setelah itu justru bukan saya mengerti, malah saya yang keras gitu ya. Waktu Ibu Vina ya. berpesan gitu tuh, Pak Steve sempet masa sih kelihatannya enggak gitu, ada nggak? Ya, Sempet nggak memang percaya? ada sih. Sempet nggak percaya, masa sih kayaknya manis ya, gitu. Begitu ya. Akhirnya saya berpikir ya mungkin juga karena anaknya dia tahu kan. Ya. Tapi udah keburu kadung katanya, ya udah mau menikah nih. Guys, udah selesai menikah itu, udah selesai nikah. Udah selesai menikah. Nah, waktu ibunya mau balik ke Ambon. Ya, Bapak bilang, ya udah keburu nikah. Saya mau tanya Ibu ya. Ya. Tadi kan sempat Pak Steph bilang bahwa terjadi perdebatan yang panjang itu karena alasannya keluarga besar. Nah, boleh tahu dari Ibu alasannya kenapa sampai masalah itu diperdebatkan kalau keluarganya Pak Steph datang ya waktu itu untuk nginap ya? Ibu Keluarga Vina saya, keluarga saya. Keluarga Ibu. Sepupu. Ya, kenapa itu? Jadi waktu itu sepupu saya itu datang ke Jakarta, dia mau sekolah lah gitu ya, mau sekolah. Nah itu anak itu tuh anak perempuan, dia pergi sampai malam ya Pak ya, malam gitu. Nah kalau Pak Steve ini orangnya agak sedikit udahlah jangan dimarah-marahin gitu ya. Kalau saya ini kan dititipin anak tante saya, jadi kalau saya keras gitu, saya marahin ini anak gitu. Saya marahin ini anaknya pergi ya kalau nggak salah ya. Iya, anaknya pergi. Nah, di situ Pak Steve bilang jangan dimarahin, jangan apa-apaan lah gitu. Agak kompromi dia dengan hal-hal yang kalau menurut saya ya itu udah salah gitu. Kami ribut gitu. Ribut itu saya pergi dari rumah. Itu anak-anak masih kecil-kecil, baru 2 orang sih itu, anak baru 2, tapi masih kecil. Saya pergi. Satu malam. Pas Steph-nya cari keliling tapi nggak tahu tempatnya. Enggak, waktu itu tahu bahwa ada di saudara saya juga di itu Lubang Buaya. Gitu. Ya. Makanya saya datang ke sana, ya udah pulang lagi. Dan gimana tuh yang waktu katanya ada juga masalah dengan yang ibunya Pak Steph main ya ke rumah juga ya, ada pernah terjadi? Oh bukan. Itu kenapa tuh? Enggak, itu ya mungkin saya nih lahir dari keluarga kecil ya, yang tidak terlalu ramai dengan orang-orang gitu. Ya cuma 4 bersaudara. 4 Kalau bersaudara. saya 9 bersaudara. Kalau dia kan bersembilan, jadi dan saya berpikir kenapa ada di sini ya? Jangan-jangan mau ngatur-ngatur saya gitu ya. Saya orangnya tidak mau diatur gitu. Udah ada kecurigaan dulu gitu. nih. Jadi saya pikir jangan-jangan ini mau ngatur-ngatur saya. Kebetulan ibunya sama tantenya gitu datang di rumah ya. Padahal kan cuma main ya Bu. Main doang gitu. Cuman udah mikirnya ya macam-macam ya. Jadi akhirnya itu mainnya udah berapa hari? Sempat sampai membuat ibu kok berpikir seperti itu? Enggak, cuma sehari itu doang. Oh baru gitu. sehari? Iya sehari. Tapi karena mereka keluarga besar ya, saya nggak suka terlalu banyak orang dalam rumah gitu. Itu awal. Nginap? Enggak. Cuma main doang. Saya orangnya maunya yang individualis berarti ya. Kami terlalu kurang terbuka ya sama orang lain gitu. Dulu itulah bawaan dari masih gadis gitu. Saking mandirinya kali ya. Jadi lebih menikmati hidup gue ya gue gitu kan gitu ya. Saya nggak mau terlalu diatur-atur, apalagi datang terus anak-anak diatur-atur. Itu ya saya nggak mau. Dan kemudian memicu konfliknya tuh gimana tuh? Ya ribut-ribut aja. Saya pengen udah pulang aja itu ya, pulang aja, bilang pulang. Ya, tapi kan ini kan orang tuanya di Pastip. Iya. Ya udah akhirnya ya udah saya pergi tuh. Yang katanya ibu dicekek itu pas kapan tuh? Kenapa sampai bisa terjadi pencekek? Saya justru itu lupa ya. Saya lupa waktu itu kenapa ya? Cuman
Udah Saya ingat juga tadi sih. sempat ketawa dengar karena nggak percaya bahwa ibu bapak tuh pernah melewati yang Iya, kayak gitu iya. sampai kekerasannya sampai Iya, gitu ya. mungkin Soalnya kan karena- secara sekarang Mbak Stefanus kan Baik. alim, kalem kan. Mungkin itu sifat yang saya tidak mau diatur itu. Iya. Oh, Dan dia orangnya mau ngatur justru jadi. dia karena dipikirkan kepala ya, kepala keluarga. Saya harus ngikut maunya dia gitu. Tapi saya nggak mau gitu. Itu yang saya bawa itu hal-hal yang sebelum kami bertobat lah ya. Sebelum kami bertobat itu waktu itu Pak Steve juga belum ikut Belum. Pria Sejati. Oh, Pak Steve ngikut itu pas anak ketiga ya. Ya, tahun 2007. Itu baru anak kedua ya. Itu baru anak kedua. Anak ketiga. Maksudnya yang kita konflik itu Oh, anak masih anak kedua. Oh, berarti boleh saya simpulkan kan pernikahan tahun 92 ya. Iya. Ya. Terus Bapak mengalami pertobatan 2007. Betul. Berarti 15 tahun. Iya. Ya, artinya Ibu cukup sabar juga, luar biasa itu. Nah, jadi kayaknya Pak Stefnya juga sabar deh. Kayaknya soalnya ini kayak dua karakter yang sebenarnya sama-sama belum dipulihkan. Sebenarnya Pak Stef udah benar jadi imam, memang dia mau memimpin ya. Cuman kan yang ibunya saya- belum mau dipimpin, belum punya rasa bahwa ya penolong itu kan mesti belum aplikasikan firman yang Iya, kita harus kami belum. seperti Kami itu. belum. Jadi agak kacau balau juga jadinya ya. Kacau banget. Karena Kacau. kan rumah tangga kan harus saling bersinergi Iya. satu sama lain ya. Betul, betul. Selama 15 tahun nggak ada sinergi itu ya Bu ya. Oh. Nah, Iya. saya ingin tanya nih, setiap berantem ya, berantem terus Bapak menyakiti istri ya. Terus istri pasti responnya itu biasanya diam dan nggak mau bicara gitu. Siapa yang duluan ajak Tanya berdamai? dulu diam apa enggak? Oh, ya nggak diam. Aduh, kan Malah nggak diam. dicakar. Dicakar. Aduh. Tapi biasanya wanita kalau udah terlalu sakit itu biasanya nangis dan biasanya mengurung diri. Biasanya pengalaman saya sih begitu. Ada nggak seperti itu? Enggak sih, kalau Ibu Vina sih enggak. Kita biasa aja. Setelah berantem biasa. Tapi pertanyaan Pak Edi tadi yang biasa awal ngomong itu saya. Oh, Bapak mulai ya dengan kerendahan hati Ya, minta maaf dulu. ya. Adalah yang ditanyakan gitu. Ma ini gimana ma gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bukan to the point bilang saya mau minta maaf, tapi pakai alasan-alasan Basa-basi, lain. basa-basi gitu ya. Masih, ya. Oh, terus ibunya ya udah mencair lagi, baikan lagi, Iya. ngobrol lagi gitu ya. Itu sampai ibu cakar, aduh, bagaimana itu? Berarti banyak bekas-bekas cakaran tuh. Tangannya karena dia mau pegang-pegang gitu ya. Ya saya nggak mau. Nggak mau apa? Biasanya kan cowok kalau udah kasar maunya cepat-cepat damai Ya, ya, betul. betul, ya. Mau peluk ya kan. Tapi kan namanya perempuan itu kan rasanya lembut ya. Lebih lama ya Bu ya. Jadi itu butuh waktu. Apa sih yang menjadi dasar perubahan Bapak? Ya. Ya, ketika saya ikut camp itu kan banyak sekali nilai firman Tuhan yang hubungannya dengan kepriaan. Disitulah saya sadar, oh ternyata saya itu salah. Nah, saya berpikir bahwa selama 15 tahun itu saya berumah tangga dan apa yang ada di pikiran saya itu semua saya udah lakukan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau istri melawan atau tidak menuruti apa yang saya inginkan, lalu saya marah, saya melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, saya pikir itu biasa-biasa aja. Tapi setelah saya dapat kebenaran firman Tuhan itu, nilai-nilai itu, saya jadi sadar bahwa oh, ternyata jadi pria yang diberkati Tuhan bukan seperti itu, tapi justru itu menjadi kutuk bagi keluarga. Oh, luar biasa ya. Nah, dari sejak Bapak mengalami zaman Tuhan yang ketika Bapak flashback ya 15 tahun yang lalu, pasti banyak sekali penyesalan ya Pak ya sebenarnya kenapa kita menyakiti pasangan kita. Terus setelah itu Bapak dipulihkan, bagaimana respon istri? Iya, nanti tanya ibu aja. Oh iya, gimana respon ibu? Saya bersyukur ya. Udah pasti saya bersyukur karena ada lawatan Tuhan dan melalui kebenaran-kebenaran yang selama ini kita tahu tapi kita tidak sungguh-sungguh melakukan. Saya bersyukur bahwa dengan pertolongan Tuhan pasti boleh dipulihkan dan
dampaknya ada, dampak yang positifnya ada bagi kami, bagi saya dan anak-anak. Secara tidak langsung perubahan Pak Stef membawa perubahan buat istri ya. betul. Iya. Jadi sebenarnya bukan dipaksakan lagi, Ya. tapi memang Tuhan bekerja ketika prianya itu dipulihkan ya Pak ya. Nah mungkin Bapak boleh bagikan tips ya buat penonton-penonton Keluarga Hati Ilahi. Mungkin di sana juga banyak pria yang hari ini bergumul soal pernikahan. Mereka bingung bagaimana mereka bisa mengubah pernikahan mereka itu menjadi pulih kembali, menjadi manis seperti semula. Mungkin Bapak boleh bagikan. Ya, yang pertama kita itu mesti hidup intim dengan Tuhan lewat doa dan firman. Amin. Dan tipsnya kita pria itu Alkitab atau firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu sumber, kita itu kepala. Makanya kita harus betul-betul menjadi sumber dan kepala yang baik dalam keluarga. Amin. Imam, nabi dan raja dalam keluarga. Karena semua tindakan kita, semua apa yang kita lakukan, karena kita pemimpin, kita sumber, itu berdampak bagi istri dan anak-anak kita. Artinya kalau kepala air itu kotor, maka pasti yang dialirin ke bawah juga kotor. Dan itu dinikmati oleh istri dan anak-anak kita yang pertama, mereka yang nikmati, bukan orang lain. Makanya kita mesti jaga supaya sebagai kepala sumber pemimpin dalam keluarga itu, ibarat kepala air itu mesti bersih, supaya apa yang dialirkan ke bawah juga bersih, karena berdampak bagi istri dan anak-anak. Nah, memang banyak sekali pria yang ada di luar sana yang berpikir bahwa karena dia kepala di dalam keluarga, makanya dia otoriter, ya, dia otoritas di keluarga, tapi dia otoriter terhadap istri dan anak-anaknya. Karena firman Tuhan di 1 Korintus 11 itu mengatakan bahwa kepala dari perempuan itu adalah laki-laki. Kepala dari laki-laki itu adalah Kristus, dan kepala dari Kristus itu adalah Allah Bapa. Nah, kadang-kadang pria berpikir dia kepala, maka semua yang ia lakukan mesti dituruti oleh istri dan anak-anaknya. Itu pemahaman yang mesti diluruskan dan mesti dipahami oleh setiap pria, sehingga mereka dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam melakukan apa aja mesti jadi teladan, ya. Jadi pria itu kuatnya bukan dari kata-katanya, tapi dari gaya hidupnya, tingkah lakunya, itu keteladanan. Ya, keteladanan itu bukan kata-katanya. Anak-anak mungkin kata-kata kita, ya mereka bisa saja tidak ikut, tapi kalau dia lihat teladan yang kita tampilkan, otomatis akan berubah bagi istri dan bagi anak-anak. Itu mungkin tips untuk pria-pria. Amin. Terima Luar biasa. kasih. Ya. Jadi memang kalau sebagai pemimpin itu kita harus teladanin kerendahan hati, Amin. melayanin ya, Ya, Pak. melayani. Jadi kalau suatu hari kita melayani istri anak kita, mereka juga belajar Ya, sifat daripada melayani. Ya, jadi kita menjaga mereka itu nggak usah dengan yang lain, dengan doa, mendengar mereka, melayani mereka, ya itulah yang harus kita lakukan dalam Amin. keluarga. Amin. Terus dari ibu, bagaimana akhirnya ibu tuh menyadari fungsi ibu sebagai penolong dan memang untuk mentaati firman Tuhan yang bahwa wanita itu harus tunduk kepada pria seperti kepada Tuhan. Bagaimana akhirnya ibu bisa melakukan itu? Saya pikir harus ada keseimbangan ya antara suami dan istri. Jadi saya harus benar-benar melakukan firman Tuhan, apa yang dikatakan, apa yang diminta Tuhan. Jadi harus menjadi penolong, ya, penolong, dan harus tunduk, ya. Keseimbangan itu perlu. Yang kalau satunya naik, satunya turun, tidak akan klop. Tapi kalau dua-duanya seimbang, maka ada harmonisan, ya, ada keharmonisan, ada teladan lah yang bisa kita berikan. Nah, itu sejak kapan tuh ibu akhirnya bisa punya pemikiran seperti itu? Karena kan sebelumnya kan ibu yang masih katanya Pak Stef, jika keras ibu yang malahnya nanduk melawan. Iya. Itu. Setelah Pak Stef dipulihkan sih, setelah dipulih, Pak Stef tidak bilang ini saya udah pulih loh. Enggak, cuman dari sikapnya saya ngelihat, oh iya udah ada perbedaan. Karena kalau pulih tanpa ada tindakan, tanpa ada yang nyata gitu ya, tindakan nyata gitu, ya tidak akan kelihatan. Tidak. Kalau cuma sekedar kata-kata, ya nggak bisa sih ditiru.
Oke, jadi Ibu begitu menghargai perubahan Pak Stef, akhirnya Ibu sendiri jadi akhirnya bisa tunduk lah istilahnya ya, dari teladan Pak Stef sendiri ya. Oke, luar biasa. Ya, kita sudah mendengar kesaksian daripada narasumber kami, sahabat keluarga Hati Ilahi, Pak Stef beserta istrinya. Mereka mengalami pergumulan di dalam pernikahan yang usia 32 tahun ketika 15 tahun pertama mereka sungguh mengalami penderitaan. Tetapi ketika mereka bertahan dan akhirnya mereka melewati proses di mana mereka biarkan Tuhan melawat Pak Stef duluan, dan akhirnya Tuhan juga melawat istrinya sehingga keluarga mereka boleh dipulihkan, dan kita boleh melihat keluarga mereka menjadi teladan, menjadi saksi terbuka buat keluarga-keluarga Hati Ilahi yang di luar sana, supaya boleh mengambil keteladanan mereka tetap mempertahankan keluarga, dan mereka boleh berubah menjadi pasangan yang saling mengasihi satu sama lain. Kita sering melihat di media sosial makin hari kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya verbal abuse tapi benar-benar yang sampai istri luka parah lah, kekerasan yang secara fisik ya banyak terjadi ya sekarang ini ya. Dan ya malah istri melaporkan suami juga kadang-kadang lapor balik, jadi terjadi kekisruhan yang seperti itu. Tapi sebagai pasangan yang sudah pernah melewati itu semua, khususnya ibu yang juga mengalami ya, bagaimana ibu bisa memberikan tips ya buat banyak mungkin para wanita di luar sana yang saat ini sedang mengalami hal yang pernah ibu alamin atau mungkin lebih parah ya, dan ibu sudah menang melalui itu, dan bagaimana ibu boleh memberikan tips buat mereka, ibu? Ya, kalau saya bisa, ibu-ibu yang lain juga pasti bisa. Yang penting menjalani kehidupan dengan sabar, tidak melakukan hal-hal yang menambah lebih kisru ya, lebih parah. Ketika masalah datang, tetap berserah kepada Tuhan, dan jangan lupa bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan itu harus ada, harus intens, harus terus-menerus, karena itulah yang menjadi dasar kekuatan kita dalam rumah tangga, dasar kekuatan sebagai suami istri. Amin. Itu aja sih. Oke, sahabat keluarga Hati Ilahi, kita sudah mendengarkan cerita yang luar biasa yang sudah dilalui oleh Pak Stefanus dan Ibu Vina. Awalnya seperti kayak pergumulan yang tidak berhenti-henti, apalagi tidak singkat waktunya 15 tahun. Teman-teman, saya percaya jika mereka bisa melewati, teman-teman juga pasti bisa. Amin. Tetapi mungkin saat ini teman-teman merasa ada beban yang pergumulan yang teman-teman ingin bercerita, teman-teman boleh cerita, memberitakan kepada kami lewat DM, dan juga bisa juga ke TikTok kami, supaya teman-teman bisa kita kuatkan. Dan buat teman-teman yang juga baru pertama kali hadir di channel kami, teman-teman, dan merasa diberkati, bisa teman-teman like, subscribe, bahkan share ke teman-teman yang membutuhkan, dan juga silahkan komen. Kami menghargai setiap komen yang masuk untuk semakin kami boleh semakin berkembang lagi kritik dan saran teman-teman. Untuk Pak Stefanus dan Ibu Vina, kami mengucapkan ya terima kasih sudah mau berbagi di podcast kami ya, dan ceritanya luar biasa. Pastilah bukan hanya memberkati kami loh ya yang pasangan yang lebih muda, tapi juga banyak teman-teman yang pasti saya percaya diberkati dengan cerita pasangan yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.